Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 perilaku organisasi akan menjelaskan materi terkait kekuasaan dan politik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alisa Putrianani Indra. Selanjutnya ada teman saya Ardinda Melini Fitri, Aulia Nanda Pratiwi, dan Fadlah Hayati AS. Pada pertemuan ini terdapat dua pokok pembahasan yang kita bahas, yaitu yang pertama ada pengaruh kekuasaan terhadap perilaku organisasi, lalu yang kedua ada pengaruh politik terhadap perilaku organisasi. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kekuasaan. Definisi kekuasaan sendiri yaitu kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegangnya. Kekuasaan tersebut terdapat di semua bidang kehidupan yang dijalankan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memberi perintah dan juga memberi keputusannya secara langsung dan secara tidak langsung. Max Weber menyatakan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menjadarkan masyarakat akan kemauannya sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Baik, selanjutnya masuk kepada materi kepemimpinan. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengarahkan bawahannya sehingga bawahannya mau melaksanakan tugas dengan sukarela. Para pemimpin menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan kelompok. Pemimpin mencapai sasaran dan kekuasaan merupakan sarana untuk memudahkan pencapaian tersebut. Kekuasaan menuntut sekedar ketergantungan. Di pihak lain, kepemimpinan menuntut kongruensi antara sasaran pemimpin dan para pengikutnya. Kekuasaan berfokus pada pengaruh ke bawah terhadap bawahnya, sedangkan kepemimpinan meminimalkan pentingnya pola pengaruh ke samping dan ke atas. Masuk kepada yang kedua, yaitu dasar-dasar kekuasaan. Di sini terdapat dua macam dasar-dasar kekuasaan, yaitu yang pertama ada dasar-dasar kekuasaan formal dan yang kedua ada dasar-dasar kekuasaan personal. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi individu dalam organisasi. Kekuasaan formal dapat berasal dari kemampuan memaksa atau menghadiahi wewenang formal dan kendali atas informasi. Di sini akan saya paparkan beberapa penggolongan kekuasaan formal, yaitu yang pertama ada kekuasaan paksaan. Maksudnya di sini seseorang bereaksi terhadap kekuasaan ini karena rasa takut akan akibat negatif yang mungkin terjadi apabila ia gagal memenuhinya. Misalnya dikenakan sanksi secara fisik atau psikologis. Lalu yang kedua ada kekuasaan imbalan atau reward power. Maksudnya seseorang mematuhi kemauan atau pengarahan orang lain karena kepatuhan itu menghasilkan manfaat yang positif. Lalu yang ketiga ada kekuasaan hukum. Kekuasaan hukum ini menggambarkan wewenang informal untuk mengendalikan dan menggunakan sumber daya organisasi. Posisi wewenang atau kekuasaan mencakup kekuasaan paksaan dan kekuasaan imbalan, sehingga kekuasaan hukum lebih luas daripada kekuasaan informasi dan imbalan. Lalu yang terakhir terdapat kekuasaan informasi. Kekuasaan ini berasal dari akses. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi terkait kekuasaan personal akan dijelaskan oleh teman saya Fadlah. Baiklah, saya Fadlah Hayati AS akan melanjutkan materi tentang kekuasaan personal, macam-macam kekuasaan personal, dan keterkaitan antara kekuasaan dan politik dalam sebuah organisasi. Kekuasaan personal tidak didasarkan pada posisi formal pada organisasi. Ada 3 dasar dari kekuasaan personal. Yang pertama, kekuasaan pakar atau expert power, kekuasaan rujukan atau referent power, dan kekuasaan karismatik. Kekuasaan pakar atau expert power yaitu pengaruh yang dimiliki seseorang sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian, keterampilan istimewa, dan pengetahuan. Yang kedua, kekuasaan rujukan atau referent power. Didasarkan pada identifikasi pada orang yang mempunyai sumber daya atau ciri pribadi yang diinginkan orang lain. Kekuasaan rujukan berkembang dari pengaguman seseorang terhadap orang lain dan keinginan untuk menjadi orang tersebut. Yang ketiga, kekuasaan karismatik merupakan perluasan dari kekuasaan rujukan yang berasal dari kepribadian dan gaya interpersonal individu. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara politik dan kekuasaan dalam sebuah organisasi. Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal
badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya, ataupun masyarakat pada umumnya. Di sisi lain, politik juga dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat luas. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Ardinda Meline Fitri 1904-2106 akan melanjutkan materi tentang taktik kekuasaan. Taktik kekuasaan yaitu cara karyawan menerjemahkan dasar kekuasaan mereka ke dalam tindakan yang spesifik. Adapun 7 dimensi taktik, yang pertama nalar, yang kedua keramahan, yang ketiga koalisi, yang keempat tawar-menawar, yang kelima ketegasan, yang keenam otoritas, dan yang ketujuh sanksi. Selanjutnya yaitu definisi politik organisasi. Miles dalam Siswanto menyebutkan bahwa politik organisasi sebagai proses yaitu aktor atau kelompok organisasi membangun kekuasaan untuk mempengaruhi penetapan tujuan. Drury dan Rom dalam Grunberg dan Baron juga menyebutkan bahwa politik organisasi merupakan tindakan yang tidak secara formal dibuktikan dalam organisasi, dilakukan dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan perorangan. Dan yang terakhir, Miles dalam Siswanto juga menyebutkan bahwa politik organisasi sebagai proses yaitu setiap aktor atau kelompok dalam organisasi membangun kekuasaan untuk mempengaruhi penetapan tujuan, kriteria, atau proses pengambilan keputusan organisasi dalam rangka memenuhi kepentingannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah politik. Politik merupakan usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum. Politik juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan kekuasaan dalam masyarakat, yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Yang selanjutnya adalah realitas politik. Realitas politik adalah sebuah bahasa untuk menunjukkan sesuatu yang berlawanan dengan realitas yang seharusnya. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Yang pertama ada faktor individu, yang kedua ada faktor organisasi. Pada tataran individu, sifat-sifat kepribadian tertentu, kebutuhan, dan beberapa faktor lain yang dapat dikaitkan dengan perilaku politik seseorang. Dalam hal sifat, kita menemukan bahwa para karyawan yang mampu merefleksikan diri secara baik, memiliki pusat kendali internal, dan memiliki kebutuhan yang tinggi. Ada 3 hal terkait faktor individu yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu yang pertama ketidakamanan emosional atau emotional insecurity, yang kedua tendensi manipulatif, dan yang ketiga ketidaksepakatan yang menghalangi keputusan rasional. Selanjutnya adalah faktor organisasional. Semakin sederhana dan semakin kecil organisasi, maka semakin rendah politisasi dan segala permasalahan dapat dipecahkan dengan cara yang singkat, tanpa menafikan peran yang mungkin dijalankan oleh perbedaan individual dan menumbuh kembangkan proses politisasi. Faktor individu dan faktor organisasi telah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku politik dan hasil kerja. Ini adalah etika berperilaku politik. Etika adalah satu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Etika dalam berpolitik diperlukan kesadaran semua warga negara, terutama para elit, untuk senantiasa menghadirkan moral dan perilaku politiknya sehingga segala tindakan diorientasikan kepada kepentingan publik dan menghormati kemanusiaan untuk kesejahteraan umat. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami.
Di sini dapat kami tarik kesimpulan, yaitu politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya. Akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi normal, badan formal, badan usaha, organisasi keagamaan, politik, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan yang diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, sehingga ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu dan kepentingan organisasi dapat tercapai dan selaras dengan baik. Politik penting artinya dalam suatu organisasi, karena di dalamnya terjadi suatu proses pengorganisasian yang mempunyai dampak terhadap perilaku setiap individu atau anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal pada hakikatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan semua orang yang ada dalam organisasi tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dan simpulan yang dapat kami jelaskan. Sebagai penutup, saya paparkan referensi dari penjelasan materi kami kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.